Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group T. We would like to present our results of translations. Literary translation. We take the the short story from the article or the Google, and then before we starting our presenting. Let me introduce myself. My name is Aditya Lutfi, and then my friends Selvina Dia Salsabila, Citra Dias Larasati, Silva Trian Bunga Desita, and then Rizkina Nur Safira. And then this is the text. Kejadian lucu di hari pemilihan ketua OSIS. Kita tampilkan ada sekitar 6 paragraf. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, and then this is the result of the translations. Nah, kita membagi we divide 5 members from 6 paragraphs. I got Aditya Lutfi, got me, got two paragraph, the first and the second paragraphs. Okay, the first and then the second paragraphs. Hari pemilihan ketua organisasi siswa intra sekolah atau OSIS di SMA Antares menjadi salah satu momen paling menghibur bagi Maya, Rian, dan Dika. Ketiganya adalah sahabat yang selalu mencari cara untuk membuat kekacauan dengan cara yang lucu. Pada hari pemilihan ketua OSIS, suasana di sekolah menjadi tegang. Para kandidat memberikan pidato mereka dengan serius di depan seluruh siswa. Namun di tengah-tengah acara itu, Maya, Rian, dan Dika berencana untuk memasukkan sentilan kecil yang membuat semua orang tersenyum. Nah, in these paragraphs, I find 4 methods. The first is literal equivalence, modulation, adaptations. Yang berwarna hitam, the words that have black color, it's literal, and then the blue color is equivalence, and then the yellow color is modulation, and the red color is adaptations. Okay, hasilnya yang kita translate, the day of the election for the president of the student council at Antares High School was one such moment, most entertaining for Maya, Rian, and Andika. Untuk yang merah itu student council, karena yang pertama source language-nya adalah OSIS atau organisasi siswa intra sekolah itu, kalau kita translate by word itu akan salah, tapi kita adaptasikan dengan kondisi di luar sana, yakni student council gitu. Nah, terus kalimat selanjutnya adalah the 3 of them were friends who were always looking for ways to break havoc in humorous way. Oke, sebelumnya karena ini adalah short story, kita translate-nya menggunakan past tense gitu. Dan yang blue color, wreak havoc, itu kan kalau search language-nya pertama adalah membuat kekacauan. Nah, dengan equivalence atau memberikan kesetaraan makna yang sama, itu kita perlu menyamakan bahasa kita dengan bahasa yang sana, source language to target language. Oleh karena itu saya memilihnya yakni dengan menggunakan metode equivalence. Oke, selanjutnya on the day of the election of the student council tadi adaptation, President, the atmosphere at school became tense. Candidates gave their speeches seriously. Nah, seriously, source language-nya adalah
dengan serius gitu. Adaptation jadi struktur bahasanya diubah, strukturnya dari source language to target language itu berbeda. Seriously dari target language-nya. Oleh karena itu modulation sebagai slide grammar structure gitu in front of all the student. However, in the middle of the event, Maya, Rian, and Dika planned verb to include little jibe. Little jibe yang search language adalah sentilan kecil, itu adaptation karena kita perlu mengadaptasi dengan makna yang sama from search language to target language. Oleh karena itu kita berikan kita katakan sebagai adaptasi atau adaptation methods. Little jibe that made everyone smile. Okay, I think enough from me. The next is from my friends. Please you, my friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizkana Safira and I want to explain second paragraph. And I found 3 translation methods. They are literal, borrowing, and transposition. And the paragraph is, ketika giliran Rian untuk memberikan pidato, dia tiba-tiba terdiam dan berkata, "Maaf, kata-kata saya ketinggalan di rumah." Dan itu adalah kalimat pertama dari paragraf ini. Jika dibahasa Inggriskan seperti, when it was Rian's turn to speak, he suddenly fell silent and said, "Sorry, I left my words at home." Dan saya mengkategorikan ini sebagai literal karena tidak mengubah struktur kata dan ditranslate satu persatu sesuai dengan urutannya. Di sini juga ada borrowing methods karena ada nama Rian di dalamnya. Untuk kalimat kedua yaitu Maya dan Dika yang duduk di baris depan terkekeh melihat ekspresi bingung di wajah Rian. Jika dibahasa Inggriskan seperti Maya and Dika, who were sitting in the front row, gawked at Rian's confused expression. Dan ini saya kategorikan sebagai literal juga karena memang tidak mengubah struktur kebahasaannya. Dan di sini juga ada borrowing method untuk nama Maya, Dika, dan Rian. Lalu yang terakhir yaitu Rian kemudian berlanjut dengan pidatonya dengan wajah serius tetapi tidak bisa menahan tawa Maya dan Dika yang terus mencubitnya di samping. Untuk bahasa Inggrisnya seperti, then Rian continued his speech with a serious face but couldn't help but laugh as Maya and Dika kept pitching him. Ini saya kategorikan sebagai transposition karena mengubah susunan kata saat ditranslate ke dalam bahasa Inggris dan ada borrowingnya dari nama orang. And I think that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada part ketika giliran Maya untuk berbicara, dia berdiri dengan gagah dan menyatakan, "Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan memastikan bahwa setiap hari adalah hari libur." Serentak suara tepuk tangan riuh terdengar di ruangan dan para siswa mulai tertawa melihat ekspresi kaget di wajah guru. Jadi saya mentranslatekannya untuk yang kalimat pertama, as Maya step up to the podium, saya menggunakan metode modulation. Selanjutnya untuk yang she stood up boldly and announced, saya menggunakan teknik borrowing. Yang saya bacakan ini yang sudah, dan kemudian saya akan menjelaskan dari hasil translate dari beberapa metode. Untuk kalimat pertama, ketika giliran Maya untuk berbicara, yang artinya yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, as Maya step up to the podium, saya menggunakan teknik modulation. Kemudian dia berdiri dengan gagah dan menyatakan, she stood up boldly and announced, menggunakan borrowing. Untuk yang terjemahan di dalam kurung,
di tanda petik, jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya menggunakan metode modulation yang diartikan if I am elected. Kemudian saya akan memastikan bahwa setiap hari adalah hari libur. Saya menggunakan metode word by word. Untuk yang tadi, untuk arti menjadi ketua OSIS, saya artikan menggunakan literal dengan hasil OSIS presiden. Saya menggunakan metode literal translation. Kemudian serentak suara tepuk tangan riuh rendah terdengar di ruangan. Saya menggunakan metode word by word dengan hasil I wave of subdued applause sweep took the room. Kemudian dan para siswa mulai tertawa melihat ekspresi kaget di wajah guru-guru. Saya menggunakan metode word by word juga. Untuk yang expression of astonishment atau ekspresi kaget di wajah guru-guru, saya menggunakan metode modulation. Begitu. I am here to explain about next paragraph. Oke, paragraf selanjutnya yaitu terakhir adalah Kirandika. Dia bangkit dengan percaya diri, tetapi ketika dia membuka mulutnya untuk berbicara, suara nyaring dari belakang ruangan memotongnya. Seekor kucing liar yang masuk melalui jendela terbuka mulai meneriakkan meong dengan kerasnya, membuat semua orang tertawa. Oke, translate to English yaitu Lazarus Dickerstone. He stood up confidently, but as he opened his mouth to speak, a noise from the back of the room cut him off. A stray cat and that had come in through the open window started meowing loudly, making everyone laugh. Oke, di sini kalimat last was until confidently termasuk literal karena diterjemahkan word by word. Selanjutnya but until cut him off termasuk transposition. Meowing termasuk calc. Making everyone laugh termasuk equivalent. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Silvra Gunatrian Bunga Desita, and in the last paragraph, I will explain BEMI. Jadi untuk Indonesianya ada, meskipun kekacauan dan kegilaan yang mereka sebabkan, ketiganya akhirnya berhasil mendapatkan suara mayoritas. Pada akhirnya, suasana hati yang riang dan tawa yang mengalir di seluruh ruangan menjadi hadiah terbaik di hari pemilihan ketua OSIS yang penuh warna di SMA Antares. Dan untuk translate ke Inggrisnya ada despite the chaos and madness the cause, the three of them eventually managed to secure the majority vote. In the end, the light heater atmosphere and louder flowing through the room become the best reward at the colorful student council election day at Antares High School. Dan untuk analisis teknik penerjemahannya di kalimat pertama yaitu ada despite the chaos and madness the caused the three of them eventually managed to secure the majority vote. Ini termasuk ke dalam literal translation karena diterjemahkan dalam kata per kata. Dan yang in the end, the light heater atmosphere and louder flowing through the room become the best, ini masuk ke dalam transposition karena ada kemungkinan kelas katanya yang berubah. Dan yang terakhir ada at the colorful student council election.
ini maksudnya ke equivalence karena kosakata bahasanya itu berbeda namun maksudnya sama. Seperti contohnya di situ ada pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua itu kan jika ditranslatekan ditulisnya konsil presiden. Nah, tapi di sini kami menggunakan konsil election yang artinya sama-sama pemilihan ketua.